Film ini menceritakan kisah perjuangan cinta seorang penagih hutang. Namanya adalah Aceng. Aceng bekerja sebagai penagih hutang, namun meskipun terkenal sebagai penagih hutang yang keras, ia juga memiliki sisi yang baik. Terlihat saat putra dari orang yang sedang ditagihnya sedang sakit dan akan menjalani operasi, Aceng tidak tega menagihnya dan malah memberikannya uang untuk membeli suplemen. Tentu saja, hal ini sangat merugikan bagi bos Aceng sebagai penikmat bunga dari uang yang dipinjamkannya. Hari berikutnya Aceng berkunjung ke rumah sakit untuk mencari targetnya yang berhutang kepada bosnya. Disinilah pertemuan pertama kali Aceng dengan Hao-Ting. Hao-Ting adalah anak dari target Aceng. Aceng mengatakan bahwa ayahnya memiliki hutang dan menunjukkan perjanjian hutang kepada Hao-Ting. Awalnya Hao-Ting mengatakan tidak memiliki uang untuk membayar, namun karena Aceng akan membawa ayah Hao-Ting, terpaksa Hao-Ting pun bersedia menandatangani pelimpahan hutang dan melanjutkan pembayaran hutang. Selesai menagih hutang, sebagai seorang lajang, Aceng sesekali jajan untuk mengasah skillnya. Aceng mulai menyukai Hao-Ting sejak pertemuan pertama. Terlihat, Aceng mulai menguntit Hao-Ting. Mulai dari menguntit di tempat kerja, sampai menghampiri Hao-Ting saat ia makan, dan tentu saja Hao-Ting merasa tidak nyaman. Aceng juga memiliki seorang keponakan bernama Wen, seorang kakak dan istrinya, dan ini adalah ayah Aceng. Ia bekerja sebagai supir bus. Hari ini Aceng kembali mendatangi kantor tempat Hao-Ting bekerja, berusaha berbicara dengan Hao-Ting hingga membuat kekacauan di kantor tersebut. Polisi menganggap ini hanya kesalahpahaman. Hal ini adalah hal biasa kalau seorang penagih hutang datang mengingatkannya. Melihat pensil warna yang dibawa oleh Wen, Aceng memikirkan sesuatu. Ia memikirkan cara untuk dekat dengan Hao-Ting. Aceng menemui Hao-Ting, menawarkan syarat baru untuk melunasi hutang, yaitu dengan syarat bahwa Hao-Ting harus pergi berkencan dengannya. Aturannya setiap kali Hao-Ting berkencan dengan Aceng, kolom-kolom itu akan dicoret satu persatu. Setelah semua kolom tercoret, hutangnya akan lunas. Itu berarti Hao-Ting harus menemani Aceng berkencan beberapa kali untuk melunasi hutangnya. Dan Hao-Ting menjawab tawaran ini dengan siraman jus di kepala Aceng. Scene berpindah ke rumah sakit. Karena Hao-Ting belum membayar layanan untuk ayahnya di rumah sakit, tentu saja ayah Hao-Ting akan kehilangan tempat perawatannya. Hao-Ting berusaha mencari pinjaman ke keluarganya, namun keluarganya tidak mau membantu. Demi sang ayah, Hao-Ting menemui Aceng dan membicarakan syarat yang pernah ditawarkan. Rencana Aceng pun kini terwujud untuk mendekati Hao-Ting. Perjanjian kencannya adalah makan dan minum bersama. Kencan pun dimulai. Beberapa kali kencan telah berlalu dengan makan dan minum bersama. Dengan segala ketidaknyamanan, Hao-Ting bersabar menghadapi hal ini. Aceng tanpa menyerah berusaha meraih hati Hao-Ting dengan membantu merawat ayah Hao-Ting. Saat ini, Hao-Ting mulai melihat sisi baik Aceng. Namun, itu tak bertahan lama. Suatu kejadian membuat Hao-Ting melihat bahwa Aceng adalah penagih hutang yang kasar. Itu semua disebabkan karena teman-teman Aceng yang terlihat sedang menghancurkan sebuah toko saat menagih. Hao-Ting mulai berpandangan negatif terhadap Aceng meski bukan Aceng pelakunya. Saat Aceng mengajak ayah Hao-Ting duduk di luar sedikit mencari cahaya, Hao-Ting langsung membawa ayahnya kembali ke dalam dan menyuruh Aceng untuk tidak mendekatinya lagi. Ia akan mencari cara lain untuk melunasi hutang. Saat Hao-Ting pergi, Aceng menyatakan cintanya, namun Hao-Ting tetap pergi dari sana. Aceng pun patah hati, ia mabuk dan mengacau. Namun saat ia mengacau di rumah sakit, ia tiba-tiba terdiam setelah melihat ayah Hao-Ting tak lagi berada di sana. Ternyata ayah Hao-Ting telah meninggal. Saat pemakaman, tak satu pun keluarga Hao-Ting yang datang. Namun Aceng memesankan tempat dan mengajak orang-orang yang dikenalnya untuk ikut menghadiri penghormatan terakhir untuk ayah Hao-Ting. Hao-Ting kaget karena ada pemilik toko yang dihancurkan tokonya tempo hari juga datang. Ternyata Aceng lah yang selalu menolongnya. Teman-teman Aceng lah yang selalu merusak saat menagih. Aceng yang selalu melindungi mereka, menagih dengan cara yang lebih baik agar tokonya tetap dapat dikelola. Di sini tamu mengira Aceng adalah suami dari Hao-Ting. Hao-Ting tidak mengelak saat ini, entah karena kebaikan Aceng atau karena kondisi kehilangan yang membuat Hao-Ting enggan mengacaukan acara penghormatan ayahnya. Semenjak kejadian itu, Aceng mulai dekat kembali dengan Hao-Ting. Bahkan Aceng membawakan Hao-Ting suplemen untuk kesehatannya. Aceng mengajak Hao-Ting ke atas bangunan untuk melihat pemandangan. Karena rasa nyaman yang dibangun Aceng, di sini Hao-Ting menjawab pernyataan cinta Aceng tempo hari dengan ciuman di pipi Aceng.
Aceng pun tersenyum dan tentu saja Aceng yang sange langsung menyosor bibir seksi milik Hao-Ting. Di sini Aceng yang nafsunya sudah di ubun-ubun langsung membuka celananya. Namun Hao-Ting menolaknya karena dia akan pergi bekerja. Kencan berlanjut. Aceng berusaha membuat Hao-Ting jatuh cinta dengan penampilannya bernyanyi. Dan tentu saja semua ini berakhir dengan pertumpahan di ranjang rumah milik Hao-Ting. Saat ini Hao-Ting mulai terbuka dan menceritakan impiannya untuk membangun toko minuman. Aceng mensupport dan berusaha membantunya. Karena rasa cinta, Aceng ingin berhenti berprofesi sebagai penagih hutang. Ia ingin menjual teh dan minuman bersama Hao-Ting dan hidup bahagia. Tentu saja ini kabar yang sangat membahagiakan bagi Hao-Ting. Aceng pun berhenti dari profesinya sebagai penagih hutang. Dengan sedikit uangnya ditambah uang milik Hao-Ting dari asuransi kematian ayahnya, mereka akan menyewa toko dan membeli peralatan. Namun, karena kurangnya uang milik mereka, Aceng menemui Nyonya Sai, mantan bosnya. Dan Nyonya Sai menawarkan semua uang Aceng diinvestasikan saja kepadanya dan akan dikembalikan ditambah keuntungan saat setelah berjudi. Mendapat tawaran ini, Aceng pun tergiur. Aceng membawa semua uangnya, namun ternyata ini adalah tipuan. Saat sedang berada di klub perjudian, ada pemberontak yang seolah mengacau dan mengambil semua uang milik Aceng, dan itu adalah suruhan dari Nyonya Sai. Aceng berusaha melawan, namun Aceng tak bisa melawan banyaknya pemberontak. Ia terluka dan kehilangan semua uangnya. Karena kejadian ini, ia pun mabuk. Hao-Ting yang sedari tadi menunggunya, mencarinya dan menemukannya sedang duduk dan terluka. Hao-Ting bertanya apa yang terjadi. Aceng mengatakan uangnya hilang karenanya. Hao-Ting tidak lantas marah. Namun, karena Aceng mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakiti Hao-Ting, Hao-Ting pergi dengan rasa amat kecewa. Karena telah larut dan Aceng membuat kekacauan, polisi datang menghampiri Aceng. Aceng melampiaskan kemarahan dan memukul polisi. Akhirnya Aceng harus dipenjara karena kejadian ini. Scene pun berpindah. Di sini kita melihat rambut Aceng sudah lebih rapi. Setelah 6 bulan di penjara, Aceng dibebaskan dengan bersyarat. Setelah bebas, Aceng mencari Nyonya Sai untuk meminta uangnya kembali. Terlihat Nyonya Sai saat ini sudah lebih sukses. Ia tak lagi fokus menjadi rentenir. Ia mengelola kantor pemilu untuk dirinya. Aceng yang bersikap polos dan sopan tak bisa mendapatkan uangnya kembali. Ia hanya dihina dengan sekotak nasi. Scene pun berpindah. Aceng mulai mengikuti Hao-Ting untuk melihat keadaannya. Karena rasa cintanya kepada Hao-Ting, Aceng sangat ingin mengembalikan uang milik Hao-Ting yang dihilangkannya saat investasi pada Nyonya Sai. Kini ia menggunakan cara lain untuk meminta uangnya kepada Nyonya Sai. Ia menghancurkan kantor Nyonya Sai. Nyonya Sai datang dan dalam kantor ternyata sudah tersebar gas yang sengaja dibocorkan oleh Aceng. Aceng mengancam jika Nyonya Sai tidak mengembalikan uangnya, ia akan menyalakan api dan akan meledakkan mereka bersama dalam ruangan itu. Kita flashback sejenak dan menceritakan kenapa Aceng begitu cepat keluar dari penjara. Ternyata di penjara, Aceng sempat terjatuh saat olahraga dan mengeluarkan darah dari hidungnya. Dokter mengatakan ada tumor di kepalanya sekitar 3 cm. Itulah yang menyebabkan ia sering mimisan. Dokter mengatakan waktunya tak lama lagi. Karena rasa iba, Nyonya Sai mengembalikan uang milik Aceng. Aceng menemui Hao-Ting untuk mengembalikan uangnya. Namun karena rasa kecewa yang begitu dalam, Hao-Ting melempar uang itu dan beranjak pergi meninggalkan Aceng. Aceng mencoba menahannya. Sebuah tamparan membuat telinganya berdenging. Aceng tetap berusaha memohon dari belakang. Hao-Ting tetap pergi dan meninggalkannya. Aceng pulang ke rumah. Sepertinya ayahnya sedikit mengalami gangguan jiwa dan sudah tidak lagi bekerja sebagai supir bus. Karena keadaannya dan tidak ingin merepotkan orang lain lagi, Aceng memutuskan untuk pergi jauh, meninggalkan keluarga dan orang-orang terdekatnya termasuk Hao-Ting. Sebelum pergi, Aceng menyempatkan melihat Hao-Ting. Aceng nampak meneteskan air mata melihat Hao-Ting dari kejauhan. Dan setelahnya, Aceng pun pergi. Namun saat di jalan, tiba-tiba banyak darah keluar dari hidung Aceng. Aceng pun tak sadarkan diri. Saat bangun, ia sudah berada di rumah sakit. Ketika tahu bahwa Hao-Ting yang membawanya, ia bergegas pergi dari rumah sakit. Ia tak ingin merepotkan Hao-Ting lagi. Hao-Ting segera mengejar Aceng. Tepat waktu, ia menemukan Aceng saat menunggu mobil keberangkatan antar kota. Saat ini Hao-Ting telah mengetahui penyakit yang diderita Aceng. Mereka berpelukan. Hao-Ting meminta Aceng untuk tak meninggalkannya lagi.
Aceng akan menjalani operasi. Terlihat Hao-Ting mencukurnya untuk mempersiapkan operasi. Mereka terlihat saling mencintai. Saat operasi pun telah tiba, suntik bius mulai dilakukan. Selesai operasi, Hao-Ting selalu menjaga Aceng yang belum sadarkan diri. Hao-Ting mengingat impian mereka kembali saat mereka merencanakan akan membangun toko minuman dan juga merencanakan pernikahan. Saat Hao-Ting mengatakan ia juga mencintai Aceng, Aceng pun meninggalkan Hao-Ting dan semuanya untuk selamanya. Pemakaman Hao-Ting pun dilakukan. Kini ayah Aceng menjadi ayah Hao-Ting. Hao-Ting merawatnya seperti ayah kandungnya sendiri. Film pun selesai.